Haleluya, 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 haleluya. Jai bersama Yesus, dalam pesta meriah ini, bersorak gembira makhluk bumi, surga pun turut bernyanyi. Jai bersama Yesus, dalam pesta meriah ini, bersorak gembira makhluk bumi, surga pun turut bernyanyi. Yesus yang tercinta kasih abadi, Yesus pembawa damai yang sejati. Janganlah kamu ragu-ragu lagi, wahai seluruh makhluk di bumi. Yesus mengasihi kita semua. Bapa kami dalam kerjaan surga, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Demikianlah pengakuan kami, iman kami dan percaya kami ya Tuhan, bahwa firman-Mu dapat mengubahkan sikap hati kami ya Tuhan. Firman-Mu akan menuntun kami kepada jalan dan ketaatan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Itulah sebabnya ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah waktu-waktu yang seperti ini ya Tuhan, ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu, ini bukan hanya sekedar rutinitas dalam ibadah kami, tetapi biarlah Tuhan memakai waktu-waktu yang seperti ini untuk berbicara kepada kami masing-masing secara pribadi, baik kami yang hadir di gereja ini maupun mereka yang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Biarlah lawatan-Mu sama kami nikmati dan kami terima melalui firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, berkenanlah Tuhan menyembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, dan urapilah setiap perkataan hamba, sehingga apapun yang hamba sampaikan ya Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Dan di atas segalanya biarkanlah nama-Mu dipuji dan ditinggikan melalui pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang kekal itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Dan terima kasih juga bagi Bapak Ibu Saudara, saya menyapa yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Ada Bu War yang setia, ada Bu Endang juga yang setia dengan mengikuti ibadah ini secara online, dan ada Pak Kardianto dan Pak Bayu dan Bu Kesia ya, yang kemarin tidak sempat ibadah, mungkin ada pulang ke rumah, ke kampung, dan itulah sebabnya mereka mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Ya, saya percaya berkat yang sama juga akan mereka terima dan nikmati melalui renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya akan melanjutkan khotbah saya pada minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sekalipun Bapak Ibu Saudara tidak mengikuti ibadah minggu kemarin dan
mendengarkan khotbah saya secara langsung di gereja, tetapi saya percaya saudara juga bisa menontonnya di YouTube, karena saya sudah mengirimkan juga di YouTube, dan saya percaya banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang juga mendengarkan renungan firman Tuhan minggu lalu, dan itulah sebabnya saya percaya sudah mengikuti tema yang kita bicarakan mulai bulan September ini, di mana tidak lain tidak bukan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bicara soal bagaimana kerinduan hati Tuhan untuk selalu dan senantiasa memberkati saudara dan saya sebagai umatnya. Dan kerinduan Tuhan itu sudah dinyatakan Allah ketika Dia pertama kali memanggil Abram, ya, dan menjadikan keluarga Abram sebagai saluran berkat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan minggu lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar bahwa kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, ada syaratnya yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami dan harus kita ketahui di dalam kita mengikut Tuhan, supaya berkat yang disediakan Tuhan itu dapat kita nikmati sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan syarat yang pertama kemarin kita sudah belajar, yaitu kalau kita rindu untuk menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan manusia lama kita, dan mari kita menghidupi kehidupan kita yang baru, yang telah diperbarui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kebiasaan-kebiasaan lama itu yang seringkali menjadi penghalang berkat di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kayak kan mute, tadi saya tidak bisa mute, Pak Kadianto bisa ya? Di mute ya, Pak Kadianto, bukan ini. Jadi kita kalau dia ada suara, kita bisa stop dia, suaranya masuk. Jadi mereka hanya mendengarkan suara kita. Ya, minta maaf ya yang terpaksa di mute. Jadi suara Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dari rumah supaya tidak mengganggu pemberitaan firman pagi hari ini. Itulah sebabnya jadi suara yang di-on-kan hanya dari suara operator yang ada di gereja ya. Ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi ada penghalang berkat. Itu yang menjadi penghalang berkat. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita harus juga waspada bahwa ada salah satu oknum yang namanya iblis, yang pekerjaannya dulu sekarang itu mencuri berkat. Dan itulah sebabnya jangan pernah izinkan sedikit pun iblis mempengaruhi saudara dan saya, dan bahkan juga menipu saudara dan saya, sehingga dengan demikian berkat yang sesungguhnya kita terima itu dicuri oleh iblis itu sendiri, sehingga kita tidak menikmati berkat itu. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar syaratnya yang kedua, dan itu diungkapkan di dalam ayat yang keempat dari pembacaan kita minggu lalu. Sekali lagi dari Kejadian pasal 12. Mari kita buka kembali Kejadian pasal 12 ayatnya keempat. Ya, mulai ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam ya, karena itu satu alinea atau satu paragraf ya. Saya akan bacakan, tetapi kita akan fokus di ayatnya yang keempat. Ini syaratnya yang kedua. Ya, ketika Allah memanggil Abram, yang pertama dia harus keluar dari rumah bapaknya, meninggalkan kampung halamannya. Itu berbicara soal di mana dia harus meninggalkan masa lalunya dan harus hidup dengan panggilan Tuhan yang diberikan kepadanya. Nah, ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan demikian. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya,
dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ya, khususnya ayat yang keempat, mari kita perhatikan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian. Saya bacakan lagi, karena ini ayat temanya yang kita akan renungkan hari ini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Itu poinnya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Apa maksudnya ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Apa maknanya ini bagi kita dituliskan saat ini? Tidak lain tidak bukan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ingin mengajarkan kepada kita. Ketika Abram mendengar perintah Tuhan di dalam ayatnya yang pertama, di mana Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ya, begitu Abram mendengar Tuhan berfirman kepada dia, Tuhan memerintahkan dia untuk dia pergi dari rumah bapaknya, meninggalkan Ur Kasdim, kampung halamannya. Ayat yang keempat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abram tidak menunda-nunda waktu. Abram tidak bertanya kepada Tuhan, kemana Tuhan aku harus pergi. Abram tidak bertanya, mengapa aku harus pergi. Abram tidak bertanya, apa tujuan Tuhan menyuruh saya pergi dari rumah bapakku. Ya, ayat ini tidak mengatakan demikian. Abram sama sekali tidak menanyakan hal itu. Abram ketika dipanggil Tuhan, ketika diperintahkan Tuhan, pergi dari rumah bapamu. Ayat yang keempat, lalu. Itu kata lalu itu, saudara, dalam bahasa Indonesia itu adalah bermakna segera. Jadi begitu dia mendengar perintah Tuhan, begitu dia mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, segera pada waktu itu, pada saat itu, tanpa ada diskusi dengan Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan mengapa, kemana, ya, apa tujuan Tuhan suruh saya pergi, dia langsung pergi sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Itulah sebabnya lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi ini bagi saya, Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendalami dan merenungkan ayat ini, bahwa Tuhan mau mengajarkan ini juga salah satu prinsip yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, supaya kita dapat menikmati segala berkat yang dijanjikan Tuhan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu apa? Yaitu yang kedua, taat pada perintah Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, itu kunci berkat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketaatan adalah salah satu kunci berkat. Ya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena ketaatanlah Abram diberkati oleh Tuhan. Karena ketaatan, dia diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, di perikop selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika dia taat, begitu dia mendengar perintah Tuhan dan dia pergi tanpa bertanya, tanpa berdiskusi, lalu ketika dia sampai di tanah itu, di negeri yang dijanjikan Tuhan itu, Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Sampai-sampai ya, dia dan Lot keponakannya itu, gembala mereka itu saling bertengkar satu dengan yang lain, oleh karena memperebutkan wilayah untuk memberi makan ternak-ternak mereka, saking banyaknya pada waktu itu. Dan itu salah satu kunci di mana Tuhan ingin memperlihatkan kepada Abram, kalau kau taat, kalau kau bersedia mengikuti apapun yang aku perintahkan, sekalipun bagi kamu itu sesuatu yang
yang tidak masuk akal dan penuh dengan tanda tanya. Tetapi ketika engkau melakukan apa yang aku perintahkan, maka percayalah, aku akan sanggup memberkati engkau dalam situasi dan kondisi apapun. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, kenapa Abraham mau pergi dari rumah bapaknya tanpa tahu kemana Tuhan suruh atau pergi? Kalau kita menyelidiki Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bertanya, kenapa Abraham mau dengan itu? Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham mau pergi dari rumah bapaknya tanpa tahu kemana Tuhan suruh. Tidak lain tidak bukan karena dia tahu yang suruh itu adalah Tuhan. Kalau kita tahu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang perintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu itu dari Tuhan, maka jangan pernah ragu untuk melakukan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan memerintahkan untuk kita lakukan, di dalamnya terkandung janji berkat di dalam firman itu. Kalau kita percaya semua isi Alkitab ini adalah dari Tuhan, adalah perintah Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan di dalam firman-Nya, jangan segan-segan untuk saudara melakukan dan mentaati. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan ini terkandung berkat Tuhan yang dijanjikan bagi setiap orang yang taat dan mau setia melakukan setiap perintah Tuhan. Itu prinsip dasarnya yang mau diajarkan kepada kita yang membaca kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Abraham sekalipun dia tidak tahu kemana dia harus pergi, asalkan dia tahu Tuhan yang memerintahkan dia, Tuhan yang menyuruh dia, dengan iman itu dia percaya dalam keadaan apapun Tuhan sanggup memberkati dia dengan berkat yang dia butuhkan. Dan itu terbukti Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika dia percaya Tuhan yang memerintahkan dia, Tuhan yang menyuruh dia untuk pergi dari rumah bapaknya, dan pada akhirnya Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi prinsip ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita percaya semua yang tertulis di dalam Alkitab yang kita yakini sebagai firman Allah saat ini yang diberikan kepada kita adalah semuanya dari Tuhan, adalah perintah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara hidupmu mau diberkati, jangan pernah sungkan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sekalipun mungkin kadang-kadang sesuatu yang diperintahkan Tuhan itu mungkin bagi saudara secara akal manusia itu tidak mungkin untuk saudara lakukan. Tetapi kalau Tuhan yang perintahkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lakukan apapun keadaan saudara, dan percayalah Tuhan pasti akan memberkati saudara dan saya. Dan itulah sebabnya saya mau tunjukkan kepada saudara beberapa contoh yang nyata dari kisah di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari masa ketika manusia diciptakan, Adam dan Hawa, dan dilanjutkan dengan keturunan Adam dan Hawa dan seterusnya sampai kepada pemanggilan Abraham yang kita baca ini, dan lahirnya sebuah bangsa yang bernama bangsa Israel. Tuhan konsisten dengan metode ini, dengan cara ini, di mana orang-orang yang taat kepada Dia diberkati oleh Tuhan, dan sebaliknya mereka yang tidak taat, Tuhan menjauhkan berkat itu dari kehidupan mereka. Atau artinya ada konsekuensi yang mereka harus tanggung akibat ketidaktaatan itu. Kalau kita mulai dari awal, contohnya Adam dan Hawa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Waktu Tuhan tempatkan mereka di Taman Firdaus, apa yang kurang? Tidak ada yang kurang, saudara. Apa saja yang mereka butuhkan tersedia. Tapi ada syarat. Kalau kamu mau tetap menikmati segala berkat yang aku sediakan di Taman Eden, kau harus taat dengan perintahku. Semua pohon ini kamu boleh makan yang ada di taman ini. Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu makan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Dengan kata lain,
kamu akan mati, kamu akan kehilangan segala berkat. Baik jasmani maupun secara rohani, kamu akan kehilangan. Dan Tuhan konsisten dengan perintahnya itu, dengan apa yang dikatakan. Ya. Ketika Adam dan Hawa, kita tahu ceritanya dalam pasal yang ketiga, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Mereka mengambil buah pohon itu. Dan apa yang terjadi? Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka tidak lagi dapat menikmati segala berkat dan kebaikan yang disediakan Tuhan di Taman Firdaus. Dan Tuhan berkata, karena engkau telah melanggar perintahku dan makan buah pohon yang aku larang, ya, engkau akan bersusah payah, ya, menghidupi kehidupanmu. Terkutuklah tanah di mana engkau hidup, dan engkau akan kembali menjadi debu karena engkau dibentuk dari situ. Kepada Hawa, ya, susah payahmu mengandungmu dan melahirkan. Pada saat engkau melahirkan, pada saat engkau mengandung, bahkan pada saat engkau melahirkan, akan kubuat susah payah oleh karena ketidaktaatan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan konsisten dengan apa yang Tuhan katakan. Dan bagi mereka yang tidak mau taat, Tuhan tidak akan memberkati mereka. Tuhan akan mengambil berkat itu yang semula dinikmati. Dan bagi mereka yang taat, Tuhan mengizinkan mereka untuk menikmati segala berkat itu. Karena itu syaratnya yang Tuhan tetapkan, dan kerinduan hati Tuhan di dalam hidup saudara dan saya yang percaya kepadanya. Lalu kalau kita maju lagi, kita loncat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari pasal 3 Kejadian, lalu kita loncat ke pasal yang ke-6. Apa yang terjadi pasal yang ke-6? Ya, Tuhan pada akhirnya menghabiskan seluruh umat manusia di muka bumi ini melalui air bah. Masalahnya apa? Masalahnya karena ketidaktaatan manusia. Tetapi Tuhan mau konsisten. Dia melihat dari sekian banyak manusia di muka bumi, tapi ada pribadi yang taat. Ada satu keluarga, ada satu pribadi yang taat. Dan satu pribadi itulah yang bernama Nuh. Dan dia taat. Dan itulah sebabnya ketika oleh karena ketaatan Nuh, Tuhan memberkati Nuh dan menyelamatkan Nuh dan keluarganya karena ketaatannya. Itulah sebabnya dalam ayatnya yang ke-9 dari pasal yang ke-6, dalam perikop riwayat Nuh, di situ dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, karena ketaatan Nuh, karena kehidupan Nuh yang bergaul dengan Allah, yang berbeda dengan orang-orang pada zamannya, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Sehingga sampai saat ini masih ada keturunan manusia di bumi, termasuk saudara dan saya, oleh karena ketaatan dari seorang pribadi yang bernama Nuh. Sekali lagi di sini Tuhan tetap konsisten. Dia konsisten. Yang lain yang tidak taat dihalau, dan yang taat dipilih oleh Tuhan, yaitu Tuhan konsisten. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Abraham kita lewatkan karena kita setelah itu Abraham pasal yang ke-12, kalau kita meneruskan kisah-kisahnya, dia memanggil Abraham, lalu Abraham diberkati oleh Tuhan. Ada sekali waktu Abraham tidak diberkati, dia kehilangan berkat dan dia mengalami kelaparan. Apa kisahnya? Kisahnya ketika dia berbohong. Dia waktu pergi ke Mesir dan Firaun melihat ya istri dari Abraham yang bernama Sarah begitu cantik. Lalu itulah sebabnya kebiasaan pada zaman-zaman dulu, raja-raja dulu, kalau ada perempuan yang sudah punya suami yang diingini oleh raja, maka untuk mendapatkan perempuan itu akan dibunuh suaminya, lalu diambil istrinya. Itulah sebabnya Abraham takut dia dibunuh oleh Firaun. Lalu itu sebabnya dia berbohong kepada Firaun. Dia mengaku bahwa Sarah itu bukan istrinya tapi saudaranya. Tapi apa yang terjadi?
ketika Firaun mencoba mau mengambil Sarah, Tuhan datang kepada Firaun dalam mimpi dan mengingatkan Firaun supaya dia tidak mengapa-apakan Sarah. Dan keesokan harinya Firaun datang kepada Abram, "Mengapa kamu berbohong kepada aku? Ya, Tuhan telah Allahmu itu telah mendatangi aku malam tadi oleh karena istrimu Sarah ini." Akhirnya Tuhan izinkan paceklik terjadi di negeri di mana Abram ada. Dan kisah selanjutnya kita tahu, akhirnya itu dirasakan oleh Ishak, anaknya, anak kandung dari Abram, dari Sarah, ya, bukan dari Hagar, ya, yang melahirkan Ismail. Nah, itulah sebabnya kisah Ishak diberkati dalam Kejadian pasal 26. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, di situ terjadi kelaparan oleh karena apa yang pernah dilakukan oleh bapaknya Ishak, yaitu Abraham, yang tadinya dia diberkati oleh Tuhan, tetapi oleh karena dia tidak taat, satu ketika Tuhan mengizinkan paceklik di tanah di mana dia berada pada waktu itu bersama dengan anak-anaknya. Itulah sebabnya dalam ayatnya yang pertama dalam Kejadian pasal 26, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin itu. Tapi coba perhatikan ayat yang selanjutnya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Ya, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Lalu ayatnya yang ke-6 kita loncat di situ. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Apa yang mau disampaikan di sini? Waktu terjadi kelaparan, saudara, paceklik di tanah, ya, Gerar pada waktu itu tempat tinggal, masih wilayah Kanaan, ya. Jadi wilayah Kanaan itu, saudara, bukan hanya satu tempat. Jadi wilayah Kanaan itu sama seperti kayak Pulau Bali ini, lalu ada Tabanan, ada Karangasem, itu seperti itu. Jadi Gerar itu bagian dari wilayah Kanaan pada waktu itu. Dan terjadi paceklik, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan memerintahkan Ishak supaya dia tetap tinggal di negeri itu. Dan itulah sebabnya Ishak taat. Ketika Ishak taat, apa yang terjadi? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati Ishak secara luar biasa. Ayatnya yang ke-12 di situ dikatakan, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan." Kenapa diberkati Tuhan? Karena dia taat. Ya. Dia tidak mau pergi ke Mesir. Waktu bapaknya tadi saya kisahkan, Abraham tadi, waktu terjadi kelaparan di Kanaan, paceklik di Kanaan, dia pergi ke Mesir. Dan ketika dia pergi ke Mesir, apa yang terjadi? Dia melanggar perintah Tuhan. Ya, dia berbohong, itu melanggar perintah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan izinkan lagi paceklik terjadi di tanah itu. Dan waktu Ishak sudah berkeluarga dan tinggal di situ, dan dia mewarisi berkat bapaknya pada waktu itu. Dan ketika terjadi paceklik itu, Tuhan memerintahkan dia tidak usah pergi ke Mesir, tinggallah di Gerar. Dan pada saat itu Ishak taat. Dan ketika dia tetap menabur di tanah yang gersang itu, Tuhan sanggup memberkati dia. Bukan saja 50 kali lipat. Ya, kalau zaman dulu itu 30 kali lipat, 60 kali lipat, itu biasanya hasil yang didapatkan. Jarang sekali orang mendapatkan sampai 100 kali lipat, ya, hasil yang ketika ia panen waktu dia menabur. Nah, itulah sebabnya Tuhan sanggup memberkati Ishak, dikatakan di situ sampai 100 kali lipat. Dan ayat 13 itu bahkan dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa, saudara, karena ketaatannya.
Bukan karena apa Tuhan memberkati dia, karena ketaatannya. Kalau dia mau taat, maka Tuhan akan memberkati dia. Kita lanjut. Berkat yang selanjutnya, berkat sulung itu jatuh kepada Yakub, harusnya kepada Esau. Ya, saya sudah pernah khotbahkan tahun lalu itu secara berturut-turut, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Kejadian itu. Ya, bukan Esau yang menerima berkat kesulungan itu, malah Yakub. Alasannya apa? Kenapa? Tidak lain tidak bukan karena Esau meremehkan berkat yang dari Tuhan itu. Dia rela menjual berkat kesulungannya dengan satu mangkok sup kacang merah kepada adiknya yang bernama Yakub, sehingga pada akhirnya berkat kesulungan itu Ishak tidak memberkati Esau, tapi justru dia memberkati Yakub. Tapi ini juga merupakan satu pembelajaran bagi kita bahwa Tuhan tetap konsisten. Kalau kamu tidak mau taat, kalau kamu tidak mau setia, kalau kamu meremehkan sesuatu apa yang aku perintahkan, maka kamu akan kehilangan berkat itu. Dan mereka yang tetap konsisten, walaupun mereka bukan dari garis keturunan, garis berkat yang aku harus salurkan itu kepadamu, aku akan memberkati mereka. Sama seperti dalam situasi yang susah dan sukar itu, aku bisa memberkati engkau. Lalu selanjutnya, Yusuf, Kejadian pasal 39, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yusuf, dia taat. Sekalipun dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dia menjadi budak di Mesir, bahkan dia dipenjara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, sekalipun ada godaan dengan istri dari Potifar, tetapi dia tidak mau berbuat dosa. Dan oleh karena ketaatan itu, Tuhan membawa dia kepada puncak sesuai dengan mimpinya pada masa kecilnya, pada waktu dia berusia 15 tahun. Akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Tangan kedua dari Fir'aun, diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena dia taat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena ketaatannya kepada apa yang diperintahkan Tuhan, kepada apa yang difirmankan Tuhan. Kita tahu ceritanya dalam renungan-renungan harian saya sampaikan, ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir, mencari makan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan akhirnya mengizinkan kelaparan di tanah Yakub, yang tanah Kanaan itu yang dijanjikan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan saudara-saudara daripada Yusuf itu sendiri. Mereka menjual Yusuf, lalu mereka berbohong kepada bapaknya Yakub. Mereka bilang Yusuf itu dimakan binatang buas, padahal mereka jual ke tangan orang Ismail dan tangan orang Ismail, dan Potifar membeli dia dari tangan orang Ismail. Dan Tuhan mengizinkan kelaparan di tanah Yakub, dan akhirnya Yakub memerintahkan anak-anaknya pergi ke Mesir, dan mereka mencari makan di sana. Ini lagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, konsistensi Allah dalam segala hal, di mana kalau orang tidak taat, pasti mereka tidak akan menikmati berkat Tuhan. Dan sebaliknya, kalau mereka taat, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Contoh yang terakhir, Ayub. Selanjutnya setelah mereka sudah jadi bangsa yang besar, kitab Ayub, bukan di dalam Kejadian, kita tahu dan kita sudah mendengarkan ceritanya. Dari sekian banyak orang pada zaman itu, Ayub yang taat dan saleh diberkati oleh Tuhan. Dia diuji seperti Abraham juga diuji, mempersembahkan Ishak anaknya, anak tunggalnya, dengan tidak sungkan-sungkan dia bawa ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Dan pada akhirnya Tuhan melihat oleh karena imannya. Ayub juga begitu, diizinkan Tuhan, diuji Tuhan dengan kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, bahkan dengan sakit penyakit yang luar biasa menderitanya. Tapi dia tetap konsisten, dia tetap setia, dia tetap taat. Dan pada akhirnya apa? Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda ketika dia sudah lulus dari ujian. Dan ini prinsip bagi semua orang, tidak hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, saudara. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus.
Kalau kita melihat contoh di dalam perjanjian baru juga, ya, kita akan melihat juga orang-orang yang diberkati oleh Tuhan seperti Rasul Paulus, orang-orang yang taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan, ya, diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Karena ini prinsip dan syarat dasar untuk kita dapat menikmati segala berkat yang disediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Biarlah kebenaran yang kita dengar hari ini menolong kita untuk kita terus sadar, untuk kita terus mengerti apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia rindu selalu dan senantiasa memberkati saudara, dan supaya saudara memberkati, dan supaya saudara menikmati segala berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi jangan lupa ada syaratnya, dan sudah 2 syarat yang kita dengar. Yang pertama, ya, tinggalkan manusia lama saudara, hiduplah sesuai dengan identitas saudara yang baru di dalam Kristus. Lalu yang kedua, hiduplah dalam ketaatan. Karena ketika saudara hidup dalam ketaatan, maka berkat Tuhan itu akan secara otomatis mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Karena di dalam firman Tuhan, ya, terkandung berkat dan janji Tuhan bagi setiap mereka yang taat dan percaya kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdiri dan berdoa bersyukur untuk firman-Nya hari ini, dan sekaligus menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah baca dan kami renungkan hari ini ya Tuhan. Dengan keterbatasan waktu yang kami miliki, hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran ini yang mengajar kami, mendidik kami, bagaimana kami dapat menikmati segala berkat yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tapi di sisi yang lain, hamba-Mu percaya ada pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus, yang mampu berbicara lebih banyak, lebih dalam hati dan pikiran kami, untuk selalu dan senantiasa mengingatkan kami akan apa yang kami renungkan hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat segala yang kami peroleh, yang kami nikmati sepanjang ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah sebentar kami pulang ya Tuhan, membawa berkat-berkat itu dan menghidupinya dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan, berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Padamu Tuhanku, atas hari-hari hidupku yang selalu Kau taburi sejuta cinta dan kasih untukku. Ku tak pernah merasa sendiri, sepi dan tak ada yang menemani, karena Engkau yang selalu ada di dekatku.